maka sudah seharusnya menjadi kewajiban bagi kaum muslimin seluruhnya untuk mengambilnya kembali dari tangan-tangan agresor penjajah Zionis laknatullah. Persoalannya kemudian, bagaimana kaum muslimin yang sudah hampir 100 tahun, di mana Palestina masih di bawah cengkraman Zionis Israel laknatullah, yang sebenarnya ia adalah negara buatan para penjajah Inggris dan sekutunya yang sekarang di take over oleh Amerika, itu ditanamkan di tengah-tengah umat Islam untuk membuat kekacauan dan kekacauan. Dan itu adalah kehinaan bagi Islam dan ajarannya kalau umat Islam tidak bersegera untuk membebaskannya. Pertanyaan yang mesti kita ajukan, bagaimana secara efektif Palestina, Baitul Maqdis itu bisa dimerdekakan melalui tangan-tangan kaum muslimin? Maka kata kuncinya adalah persatuan umat Islam. Sehingga persoalannya di tubuh umat Islam itu adalah bagaimana ikatan-ikatan yang membingkai, ikatan-ikatan yang membelenggu umat Islam itu segera dilepas dan disatukan dengan kesatuan akidah Islam. Kita punya Tuhan satu, Nabi kita satu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pedoman hidup kita, sumber hukum kita satu, yakni Al-Quran Al-Karim. Kenapa umat Islam tidak bisa disatukan? Secara ajaran cukup banyak sekali bertebaran konsep-konsep pemikiran Islam, ajaran-ajaran fikih Islam yang itu bisa berpotensi menyatukan umat Islam. Baik hukum-hukum tentang jihad, hukum-hukum tentang persatuan umat Islam melalui sistem kepemimpinan yang disebut dengan dalam fikih siyasah, yakni Al-Khilafah atau Imamatul Uthma atau Al-Imar. Sehingga persoalan belenggu umat Islam ini harus segera dihabisi, yaitu sekularisme, kapitalisme, demokrasi, nasionalisme. Itu adalah pemikiran-pemikiran busuk yang meracuni umat Islam hingga hari ini, sehingga persoalan Palestina tidak menjadi persoalan umat Islam. Bagaimana kita lihat Mesir yang begitu berdampingan dengan Palestina tetapi tidak mau membuka pintu gerbang Rafah. Oleh karenanya, di antara darurat yang perlu kemudian segera diselesaikan adalah darurat persatuan. Kalau tadi ada darurat miras, darurat apa lagi itu? Darurat persatuan di dalam tubuh umat Islam yang harus segera diwujudkan dengan satu ikatan yang namanya ikatan akidah Islam, mewujud dalam sebuah sistem kepemimpinan yang disebut dengan Al-Khilafah. Pertebaran ajaran-ajaran Islam di dalam turus-turus fikih Islam, di sana dikatakan Al-Khilafah ri'asatun amatun lil muslimina jami'an. Kepemimpinan bagi seluruh umat Islam fi hirasatid din wa siyasatid dunya, dalam upaya menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Penderitaan saudara-saudara kita di Palestina adalah persoalan agama, karena mereka adalah saudara kita, sebagaimana yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimuna kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dhum. Orang-orang Islam itu laksana satu bangunan yang semestinya saling menguatkan satu sama lain. Maka tidak ada jalan lain bagaimana tubuh umat Islam itu bersatu dalam otoritas kepemimpinan sistem politik yang disebut khilafah itu segera diwujudkan. Kenapa? Karena dengan disitulah, dengan tegaknya khilafah itulah akan menyempurnakan jihad. Hanya jihadlah yang akan bisa menyelesaikan problem Palestina, termasuk problem-problem dunia Islam yang lainnya, baik itu problem keamanan, ekonomi, dan lain sebagainya. Hanya dengan khilafahlah yang kemudian akan menyempurnakan jihad dengan 3 alasan. Yang pertama, ketika khilafah itu berdiri secara sempurna dan syar'i, maka persoalan dan urusan jihad itu menjadi otoritas khalifah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis sabdanya menegaskan al-jihadu wajibun alaikum ma'a kulli amirin barron kana au fajiron. Jihad itu wajib atas kalian bersama tiap para pemimpin kalian, baik pemimpin itu baik atau fasik. Sehingga dengan adanya khalifah melalui sistem kepemimpinan khilafah itulah yang akan menjadi otoritas khalifah, menggerakkan seluruh kekuatan kaum muslimin yang secara jumlah demikian besar, secara kekuatan militer pun kalau dioptimalkan itu pasti akan membuat Israel tunggang langgang. Alasan yang kedua, kenapa khilafah itu akan menyempurnakan jihad? Karena faktanya Israel meskipun secara jumlah atau kewilayahan itu kecil, tetapi dia dibackingi oleh negara-negara besar, negara-negara barat, Amerika Serikat dan sekutunya. Maka tidak mungkin kondisi Palestina itu bisa diselesaikan hanya sekedar sekelompok orang atau sekelompok jamaah. Itu yang namanya tidak apple to apple. Harus ditandingi oleh sebuah negara adidaya, ya, yang bernama khilafah yang menyatukan seluruh kekuatan kaum muslimin. Kalau ada yang menyerang kalian, maka seranglah atau lawanlah bimisli ma'tada alaikum, seukuran dengan kekuatan yang mereka ada atas kalian. Negara adidaya tentu harus diimbangi dengan negara adidaya. Tidak lain itu adalah al-khilafah al-islamiyah. Alasan ketiga, kenapa khilafah yang akan bisa menyempurnakan jihad dan menyelesaikan persoalan penjajahan di Palestina? Karena hari ini
negeri-negeri kaum muslimin dipimpin oleh para penguasa-penguasa pengkhianat. Mereka adalah orang-orang yang membebek, sudah terbelenggu oleh perjanjian-perjanjian internasional, perjanjian-perjanjian ekonomi bilateral, hubungan-hubungan diplomasi dengan negara-negara kafir penjajah.